Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha Babasa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita melanjutkan mengkaji kitab Masail Jahiliyah oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-60, halaman yang ke-215. Apa gaya orang jahiliyah? Pada poin yang ke-60 ialah menuduh kepada para pengikut kebenaran dengan tuduhan katanya mereka membuat kerusakan di bumi. Yang dimaksud orang yang mengikuti kebenaran adalah orang yang menjaga fitrahnya. Di mana kondisi lahir? Dosa atau fitrah? Fitrah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Setelah itu Islam. Mati belum balik surga. Risalah datang untuk menjaga fitrah ini. Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Itulah fitrah Allah. Ya Allah cipta manusia di atasnya yang itu tidak mengalami perubahan. Risalah turun untuk menjaga fitrah itu. Dengan diutusnya Rasul, mereka membacakan ayat-ayat Allah dan tugas-tugas yang ada, yang dari masa ke masa dijaga oleh Allah Ta'ala. Nah, orang yang mengikuti kebenaran itu ternyata malah dituduh katanya membuat kerusakan di bumi. Itulah gaya jahiliyah yang insyaallah akan kita kupas pada pembahasan kali ini. Kita baca dulu sikap mereka, sikap orang jahiliyah ketika hujjah mereka dipatahkan, alasan mereka dibongkar sehingga jelas salah dan enggak terpakai. Apa hujahnya orang jahiliyah? Hujah mereka adalah ketika mereka ditanya, kenapa kamu melakukan begitu? Jawabnya, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun. Kami jumpai nenek moyang kami punya suatu tradisi, kepada mereka kami mengikuti. Sehingga ketika mereka diberikan arahan,
Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, ikuti apa yang Allah turunkan. Allah menurunkan wahyu, mengutus Rasul dengan diutusnya Jibril untuk bolak-balik mengantarkan wahyu. Nabi yang ada telah mereka kenal, kebenarannya tidak bisa dibantah, mukjizatnya meyakinkan. Mereka paham dengan penuh tanpa keraguan, sampai musuh sing paling nemen lek memusuhi. Itu menunjukkan Nabi itu telah hak, mereka ketahui. Ikuti apa yang Allah turunkan. Apa jawab mereka? Bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba ana. Kalau kami mengikuti apa yang kami jumpai dari tradisi nenek moyang kami. Padahal itu tidak ada buktinya. Nabinya mana? Kitabnya mana? Mukjizatnya mana? Gak ada. Akhirnya terpatahkan mereka. Gak punya alasan, gak punya dalil. Bahkan dikatakan awalau kana syaitan yad'uhum ila adzabis sa'ir, apakah walaupun setan mengajak ke neraka sa'ir masih kamu ikuti. Itu namanya hujah mereka dipatahkan. Memang gak ada bukti. Kalau yang dibawa Nabi kita jelas, Nabi kita gamblang, Qurannya jelas, mukjizatnya jelas. Silahkan kamu cari kekurangannya. Kalau nggak percaya akan ada Quran, bikin Quran yang semisal. Nggak bisa, panggil pakar-pakarmu. Ternyata nggak ada yang bisa, kalahkan mereka. Nah, ketika mereka hujahnya dipatahkan, mereka menghunus pedang, yaitu menggunakan kekerasan. Di antaranya mereka melapor kepada penguasa. Bila yang membawa kebenaran itu Nabi Musa, siapa penguasanya? Fir'aun. Zaman sekarang adakah pewaris Fir'aun? Banyak. Dilaporkan kepada Fir'aun. Kita menggunakan bahasa Fir'aun begitu, jangan nama orang sekarang. Kenapa? Kita mengkaji dalil. Lalu menuduh para pengikut kebenaran merendahkan para penguasa. Katanya orang dakwah itu ngelek-ngelek penguasa dan mengajak rakyat untuk meninggalkan agamanya. Nah, gitulah fitnah yang mereka hembuskan, padahal itu tidak ada bukti. Makanya semisal Mus'ab bin Umair dakwah di Madinah, diutus Nabi SAW, isu yang berkembang katanya pengrusak, sehingga penguasa di Madinah datang dengan marah. Lalu dikatakan, kenapa Anda tidak duduk dulu? Kan Anda orang bijak. Mengatakan salah ketika bisa membuktikan. Alangkah bijaknya bila engkau, wahai Tuan, duduk dulu mendengarkan apa yang kami baca, kami sampaikan. Bila memang benar, kan gak ada salahnya mengikuti kebenaran. Bila memang kami salah, tanpa kami disuruh pergi, kami pun juga akan pergi. Lalu duduk mendengarkan, terkesima, Allah membuka hatinya, akhirnya masuk Islam. Kita apabila memang mau duduk mendengar nanti begitu, tapi orang yang membawa isu macam-macam. Akhirnya berkaitan tentang itu dijelaskan di surah Al-A'raf 127. Sebelum kita baca, kita lanjutkan. Perhatikanlah para pengikut dan kaum Fir'aun kepada Fir'aun, serta bagaimana usaha mereka membujuknya untuk memerangi Nabi Musa alaihis salam, kemudian berusaha untuk membangkitkan amarahnya. Nah, gitu gaya orang jahiliyah ngono kuwi. Lapor palsu, membuat fitnah, kemudian bergelap mata,
Nah, begitu. Perhatikanlah apa yang disebutkan di akhir ayat ini yang mencela apa-apa yang mereka lakukan. Berkaitan tentang ini, insyaallah akan kita baca agak panjang lebar dulu ayatnya Al-A'raf sejak dari 103 baca sampai 120 130. Fadhil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين فقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فنزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أخرج الله وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم فجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عليم فأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر
وأيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون فما تنزل منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفضل علينا صبرا وتوفنا مسلمين فقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. Cukup dulu sampai situ dulu. Sekarang kita baca ayatnya dan terjemahkan. Summa kemudian ba'asna kami utus mim ba'dihim sesudah mereka, kisahnya Hud, kisahnya Soleh dan macam-macam. Siapa yang diutus setelah kisah-kisah Nabi di atas? Nabi Musa alaihissalam diutus bi ayatina membawa ayat-ayat kami, termasuk mukjizatnya yang 9. Ila Fir'auna untuk disampaikan kepada Fir'aun wa malaihi dan para pembesarnya, rakyatnya. Wa zalamu biha maka mereka menzalimi kepada ayat-ayat itu. Setelah gamblang ternyata enggak mengimani, berarti namanya zalim. Biasanya melihat benar ikut tapi menolak, itu namanya zalim. Fanzur maka lihatlah kaifa bagaimana karena ada akibatul mufsidin, akibat orang yang membikin kerusakan. Itulah asli orang yang membikin kerusakan. Apa asli orang yang membikin kerusakan? Setelah hak gamblang jelas, gak ada yang kabur, ternyata mereka menolaknya, mengatakan itu adalah sihir dan macam-macam. Itu asli orang yang membikin kerusakan. Wa qala Musa dan Nabi Musa mengatakan ya Fir'aunu. Ini merupakan sebuah laqab, gelar untuk raja. Gelar raja. Bahasa gampangnya wahai tuan raja. Inni rasulun mir rabbil alamin, sesungguhnya saya utusan Allah dari Allah Rabbul Alamin, yang mencipta, mengatur, mengurus, memiliki alam raya. Saya termasuk engkau. Semuanya adalah makhluk. Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikun wajib ala atas Allah akulah bahwasanya saya tidak mengatakan Allah atas nama Allah illal haqqa kecuali yang hak saja. Saya di sini datang tidak membawa kebohongan tapi membawa yang hak. Qad ji'tukum sungguh saya telah datang kepada kalian bi bayyinatin mir rabbikum dengan bukti-bukti yang datang dari Allah Rabbmu. Maka untuk itu farasil lepaskanlah ma'iyya bersama saya Bani Israel, anak turun Nabi Yakub, bangsa kami yang sedang kau tindas, lepaskan dari penindasan. Kalau Fir'aun menjawab, in kunta cita bi ayatin, hei Musa, bila memang kamu datang membawa suatu bukti, fa'ti biha, datangkan. In kunta minasodikin, bila kamu memang benar pengakuanmu. Akhirnya Nabi Musa bisa membuktikan. Fa'alqa asah, Nabi Musa melemparkan tongkatnya.
Wa idza hiya maka serta merta tongkat tadi subhanun mubin menjadi ular yang sangat jelas. Siapapun ketika mengetahui bukan sihir, betul-betul ular. Wa naza'a yadahu, dan Nabi Musa melepas tangannya dari saku, dimasukkan, dikeluarkan. Wa idza hiya maka ketika itu tangan yang ada baydha, berwarna putih bercahaya. Linadirin, bisa dilihat oleh orang yang memandang. Apa tanggapan mereka? Qala al-malau, berkata para penguasa, pembesar yang ada di kanan kirinya Fir'aun, min qaumi Fir'aun, inna hadza lasahirun alim, ini merupakan tukang sihir yang sangat mahir. Yuri, itu dia menginginkan ayukhrijakum, untuk mengusir kalian min ardikum, dari bumi kalian. Ini tuduhan pengusiran. Jelas membawa ayat, itu memang permintaannya. Kalau dikatakan mau mengusir, gimana ini? Apa urusannya? Famadza ta'murun, maka apa yang kalian perintahkan? Kalau mereka menjawab, arjih, tangguhkan dia, tangkap, ditahan supaya enggak pergi. Wahah, dan saudaranya. Warsil fil madaini, dan kirimkan ke berbagai macam kota hasirin, orang-orang yang menghimpun. Ya'tuka, yang mereka akan datang kepada kamu, bikulli sahin alim, dengan tukang sihir yang mahir-mahir. Sihir dilawan dengan sihir. Akhirnya dikirim orang ke penjuru bumi, dukun-dukun dikelompok nih kabeh. Wajah saharatu, akhirnya para tukang sihir pun datang. Fir'aun, kepada Fir'aun. Qalu, mereka mengatakan, inna lana lajrun, apakah buat kami ada pahala, ada upah, in kunna nahnul ghalibin, kelak bila kami menang. Jadi ujung-ujungnya mereka berjuang itu untuk mencari dunia. Beda kan tujuannya? Berdakwah cari apa? Cari surga. Fir'aun CS, tukang sihir, cari apa? Cari dunia. Nah, sangat jelas sekali orientasi kehidupannya. Itulah gaya orang jahiliyah. Sangat nyata, waktu adalah uang. Kalau Nabi jawab oleh Fir'aun, iya, wa innakum, sungguhnya kalian laminal muqarrabin, sungguh orang yang diberi kedudukan dekat. Tentunya akan mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Rumahnya, kendaraannya, dan semua kebutuhan hidupnya. Orang dekat tentunya akan diberikan kemewahan. Itu yang mereka cari. Maka lihat kondisi pada lingkungan, rata-rata mereka, ya itulah yang mereka cari. Kalau mereka mengatakan, tukang sihir mengatakan, ya Musa, imma ada kalanya antul qiyah, engkau melemparkan dulu, kamu beratraksi dari sihirmu, wa imma ada kalanya annakuna, ada kami, nahnu kami, al-mulkin, yang melemparkan apa yang kami miliki. Kami akan atraksi. Kamu atau kami dulu yang duluan? Kami atau kamu yang duluan? Kalau Nabi Musa AS menjawab, alqu, silahkan kalian dulu. Falamma alqau, ketika mereka melemparkan tampar-tamparnya, saharu, mereka mensihir ayunan nasi, mata manusia. Jadi rata-rata gaya jahiliyah itu pendukung untuk suksesnya, untuk suksesnya itu ya apa yang biasa disebut dengan padi. Apa padi itu? Dekeng, dukun, duit, dongeng, itu ada itu. Sihir, sihir mata, dan di kanan kiri kita sering terjadi. Sama-sama jualan, tetangganya laris manis, si dia nggak laku, kemudian disihir. Gimana bentuk sihirnya? Setiap kali calon pembeli datang, kesannya apa? Kok tutup terus? Padahal itu tidak tutup, buka. Nah begitu, kok tutup terus? Ada kan sihir itu? Ada.
Makanya kita butuh terbentengi dari sihir. Maka setiap pagi setidaknya baca la ilaha illallah wahda la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 100. Semoga kita terjaga dari sihir. Ini menunjukkan betul-betul ada. Ya gitulah gaya jahiliyah itu ciri khasnya. Gamblang itu. Wastarhabuhum, dan mereka menakut-nakuti kepada mereka. Kalau tukang sihir menakut-nakuti kepada masyarakat umum, sehingga dengan atraksi sihirnya masyarakat akan tunduk. Oh, ternyata kami sukses, kami menang, sihir kami nggak bisa dilawan. Waja'u bi sihrin azim, dan mereka datang membawa sihir yang sangat dahsyat. Fa'auhayna, dan kami wahyukan ila Musa, pada Nabi Musa alaihissalam, an alqi asaq, Nabi Musa alaihissalam lemparkan tongkat. Fa'idha, maka seketika itu hiya, tongkat yang ada, talqafu, melahap, memakan tanpa dikunyah, ditelan. Apa bahasa Jawa nih? Ngelek, sing kasar napa? Untal. Memang ulol emang kan nggak pernah dipamah lah ya. Makanya kalau kita mengkonsumsi pil bukan dahar pil, nanti keremusi ya gebres nanti lah ya. Pahitnya gak karuan, maka ditelan, jenenge nguntal pil gitu kan. Ternyata dilahap habis itu. Banyak yang tersihir seolah itu jadi ular. Tampar-tampar yang mereka bawa dilemparkan seolah jadi ular. Itu memang sihir itu ada tanpa ular. Ternyata itu dibatalkan. Dengan tongkat Nabi Musa dilemparkan jadi ular besar, dilahap habis. Fawaqal haqqu, maka jatuhlah yang hak, mananya gamblanglah kebenaran. Wa batala, dan batil makanu ya'malun, apa yang mereka perbuat. Kalah total akhirnya atraksi tukang sihir. Wa gulibu, maka mereka dikalahkan hunalika di sana, wangqalabu, dan jadilah mereka kembali sagirin, hina karena atraksinya kalah. Wa ulqiya saharatu sajidin, dan tersungkurlah tukang sihir dengan sujud karena betul-betul menyadari itu hak yang daripada Nabi Musa. Mereka betul-betul yakin yang mereka perbuat sihir, apa yang datang Nabi Musa betul-betul hak. Itu yang mengatakan pakarnya, bukan pengamat. Mereka membuktikan sendiri. Akhirnya mereka begitu terbuka langsung mengatakan qalu amanna bi rabbil alamin, kami iman kepada Allah Rabbul Alamin. Siapa itu? Bukan Firaun yang mengatakan ana Rabbukumul a'la, bukan, tetapi Rabbi Musa wa Harun. Rabb yang fitrah mereka kenal, dikokohkan dari Nabi Musa dengan dakwahnya, bahasanya Rabb itu adalah pencipta alam raya, bukan Firaun yang ngaku-ngaku. Gimana tindakan Firaun ketika sudah diwelehni kalah seperti itu? Kalau Firaun mengatakan amantu bihi, apakah kalian mengimani menerima dakwah si Musa qabla an adzana lakum, sebelum saya izinkan. Ini gaya ketuhanannya belum hilang. Karena masyarakat harus taat total, melakukan ini itu harus mengikuti izin. Padahal itu ada salah dan taat kepada kemaksiatan termasuk menyembah makhluk. Inna hada, sungguhnya ini semua, ini tuduhan lagi ini, malah makrun, makar, tindakan yang dirancang untuk sembunyi-sembunyi. Makar tumuhu, yang kalian bikin makar dia fil madinati, di kota ini, litukhriju minha, untuk kalian usir dari negeri ahlaha, penduduknya. Ini juga tuduhan lagi. Fasawfa ta'lamun, kalian akan tahu resikonya. Apa resikonya? Ngamuk ini Firaun. Laukati ana, sungguh akan saya potong adiyakum, tangan-tangan kalian, warjulakum, dan kaki-kaki kalian, min khilaf, dengan silang.
Ini dakwah itu harus sabar. Dakwah itu harus sabar. Makanya Nabi kita ketika mendapatkan wahyu di Gua Hira, setelah takutnya hilang oleh Bu Khadijah diajak sowan ke Warokoh. Ketika sudah diceritakan semuanya, Warokoh mendengar. Dia adalah ahli kitab yang paham bahasa Injil, menerjemahkan ke bahasa Arab. Apa komentar Warokoh ketika mendapatkan kisah Nabi ini? Oh, itu Namus Jibril yang dulu pernah datang kepada Nabi Musa. Gak kusangka ternyata telah muncul Nabi yang ada. Andaikan masa panas-panasnya kamu diusir, sementara saya muda dan masa-masa hidup dan muda, kuat, kamu akan saya tolong. Tapi kita mengatakan awahum mukhrijiyah, apakah mereka akan mengusir saya? Apa jawabnya? Gak ada ceritanya orang datang semisal yang kamu bawa kok gak diusir, gak ada. Apa maknanya? Ya mesti. Ternyata tukang sihir yang beriman kenapa? Ujian besar, potong tangan kaki secara silang. Maka zaman kita sekarang pun juga sama. Kita hak, hidup pada lingkungan, kita baik-baik, dakwah sing gegeri atau masyarakat sing gegeri. Awakmu saiki malih neko-neko, malih ngobrak-ngabrik tonggo. Atau bahasa yang semisal mereka yang repot dengan berbagai macam ulah. Ketika mereka punya kekuasaan, seolah itu tidak ada tandingannya. Oh, ngamuk mereka kayak Fir'aun, memotong tangan kaki secara silang. Quraisy pun juga sama. Bahkan Nabi SAW juga nggak ketinggalan ketika sujud, pernah diinjak kepalanya sampai sirah menceritakan seolah mata Nabi itu, bola mata itu mau keluar. Bahasa seperti itu. Yang hebat saja nggak lepas dari gangguan mereka. Bagaimana orang-orang lemah? Makanya dakwah itu tantangannya ya semisal sebagaimana sering kita sampaikan bahwa nyapa to gula kuwi kok legi, apa jawabnya? Apa jawabnya? Nyapa to uyah kuwi kok asin, apa jawabnya? Ya gitulah hukum pasti. Dakwah kenapa kok ada tantangannya? Padahal dakwah itu orangnya lugu-lugu, jujur, tulus, siap berkorban. Tapi kok disikapi dengan begitu? Tukang sihir potong tangan, kaki secara silang. Loh, dosanya opo? Kenapa kok begitu? Ya ngono kuwi alamnya dakwah. Makanya bila kita dengar sana sini dai yang tulus itu akhirnya tiba-tiba saja hilang tanpa bekas kemana? Mbok apa digondol gendruwo, apa iso duwe aji-aji ngilang. Ya memang dimusnahkan. Dia kira digondol gendruwo apa duwe aji-aji ngilang gara-gara. Ustadznya nyanti, khotibnya nyanti, kok lama nggak ada, kok nggak ada bekasnya, cari nggak ketemu. Gondol gendruwo kira-kira ya. Aji-aji ngilang ya kira-kira ya. Culik. Itu sudah biasa, siap sajalah kita. Kenapa? Setelah kita tahu kebenaran itu alamnya, itulah jalan ke surga. Sudah, pegang teguh ini. Semuanya siap, suami siap, istri siap, anak siap, orang tua siap, masyarakat siap, jamaah siap. Tiba-tiba pemimpin kita kok hilang. Makanya kita tidak usah kaget, yang ngono ki alami. Tugas kita dengan hilangnya tokoh kita, siapkah saya mengganti? Ini yang harus kita jadikan PR. Siap betul kira-kira? Loh, itu siap. Gambaran ringannya KTP gak rawo, wayah Jumatan cukup komat wi. Aneh ini loh ya. Enak masjid KTP gak rawo, komat benar ya kira-kira. Ini pelajaran buat kita.
Bolehlah hilang satu, tapi upayakan muncul 1000. Hilangnya Nabi SAW dengan meninggal, majulah Abu Bakar. Abu Bakar meninggal, majulah Umar. Umar meninggal, majulah Utsman. Utsman meninggal, majulah Ali. Gak pernah sepi. Ya, kita harus jadi masyarakat yang siap seperti itu. Itu akan terjadi itu. Bahkan ada pembunuhan massal. Tukang sihir seluruh negeri berapa jumlahnya kira-kira? Itu potong tangan kaki secara silang. Itulah alamnya, kita diberitahu. Dan kita nggak usah kaget. Kenapa? Senengi gula legi, kita kaget nggak? Kaget nggak? Lah gula aku legi. Coba saya kaget, acung. Aku kaget gula aku legi. Aneh lah ya. Makanya bila ada tokoh dari kita tiba-tiba saja raib, ya sudahlah. Tugas kita adalah siapa pengganti berikutnya. Upayakan lebih baik. Jangan malah komat rasito khutbah. Wah, ini bahaya. Nah begitu, dipotong tangan kaki secara silang. Summa la usallibanakum, kemudian kalian akan saya salib. Apa sikap para tukang sihir yang diancam kayak begitu? Ketika iman telah mendalam, tidak pernah takut ancamannya orang yang ngancam. La yakhafuna laumata laim, gak pernah takut ancaman orang yang ngancam. Kenapa? Kokoh pendiriannya. Betul-betul Allah kokohkan keimanannya. Ini harganya yang paling mahal. Lihat sahabat-sahabat Nabi fase Mekah, berapa yang disiksa pol-polan. Orang kayak Bilal, Khobab bin Arad, sampai Abu Bakar diisukan mati. Nabi pun juga nggak lepas dari gangguan mereka. Banyak, itulah alamnya. Nanti masing-masing dari kita pulang mengokohkan dakwah ini di masyarakat kita. Bila mengalami, itulah memang yang saya pelajari selama ini. Sekarang terbukti, siaplah. Ini membimbing kepada kita punya jiwa juang yang luar biasa. Kita telah diberitahu, itu alamnya. Wah, lek benjo kena musibah kosok lek mulai tak biasa wae. Di mana amanat ilmu yang dimiliki? Imannya orang kafir itu enak. Mereka yang tampak mengeksekusi seolah menang jaya, mereka itu lebih ngeri. Orang-orang yang dilemparkan ke parit isinya api, itu ketika api belum menjamah, nyawa dicabut, ketika kebakar gak kroso. Tetapi ketika mereka yang sudah dibunuh, bakar, habis, berikutnya penguasa pesta seolah itu merasa menang. Di tempat pesta mereka, api datang dari bawah mereka, dibakar hidup-hidup. Lorondi. Karena al-jazaa min jinsil amal, membakar ya ganti dibakar. Ditolongnya orang beriman, dihibur dan dicabut dulu nyawanya. Mereka nggak ada, dikata-katai, pukuli, membakar, ganti dibakar. Itu menjadi proses copotan nyawamu. Akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu. Lah begitu alam mereka. Beda nanti kira-kira dibakar karena iman atau dibakar karena kafir. Dan itu tidak bisa dihindari. Nggak bisa dihindari. Siapkan mental ke sana. Yang jelas kita minta afiyah pada Allah Ta'ala. Allahumma atina afiyatan fid dunya wal akhirah. Ya Allah, berilah kepada kami afiyah dunia akhirat. Afiyah itu apa? Bila kita diberikan aman-aman, kita bisa bersyukur, berjuangnya semakin maju. Bila kita sedang teruji seperti itu, kita sabar sehingga nanti akan terhantarkan dengan kesyahidan. Itu afiyah. Itu yang kita minta. Itu afiyah, itu yang kita minta. Ternyata mereka yang diancam kayak begitu nggak pernah bergeming. Kenapa? Kokoh. Itulah hidayah yang Allah berikan dan itu wajib dijaga. Kalau mereka mengatakan inna ila rabbina munqalibun, sesungguhnya kami kepada Allah akan kembali. Matiku bukan karena kamu, matiku karena memang semua nyawa akan lepas dari badan. Kullu nafsin
za'iqatul maut. Kamu tidak mengancam kami calonnya mati. Dengan sebab kami berjuang kamu ancam, akhirnya kami mati dengan sebab ancamanmu. Ini meninggikan derajat kami. Tanpa ancamanmu matiku biasa, dengan ancamanmu matiku naik derajat. Jadi mati apa? Mati syahid. Allahumma rizaqna syahidan fi sabilik. Allahumma syahidna syahidan fi sabilik. Ya Allah, berilah kami nilai syahid ketika kami berjuang di jalan. Itu penting. Makanya kita jangan takut ancamannya mereka. Kenapa? Macam-macam tak pateni loh. Lah awakmu ora ngancam mati, saya sudah dijatah mati kowe. Kenapa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Enggak usah takut ancamannya mereka. Kenapa? Mesti mati kita. Ini sikap yang harus kita pegang. Wa ma tangkimu minat, dan tidaklah kamu menyiksa kepada kami illa kecuali an amanna, sebabnya kami hanya gara-gara beriman bi ayati rabbina, pada ayat-ayat Allah Rabb kami, lamma ja'atna, ketika ayat itu telah datang kepada kami. Akhirnya berikutnya bersandar kepada Allah Ta'ala. Itulah alamnya, kita nggak bisa lari, siap saja dan berkokoh dengan doa, Rabbana afriq alaina sabra, ya Allah curahkan kepada kami kesabaran, wa tawaffana muslimin, dan wafatkan kami sebagai orang yang berserah diri, menjaga keislaman, istiqomah. Karena kita dipeseni wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qalal malu, berkata para pembesar, orang yang ada di kanan kirinya Firaun, min qaumi Firaun, atadharu Musa, apakah engkau hendak membiarkan Musa wa qaumahu, dan kaumnya, liyufsidu fil ardi. Nah, ini tuduhannya. Nabi Musa, Nabi Harun bersama yang beriman katanya membuat kerusakan. Mana yang bikin kerusakan? Buktikan saja. Jangan terbawa oleh isu tuduhan yang gak jelas. Sepertilah tokoh Madinah ketika hendak ngamuk, ternyata ngecek kenyataan, duduk, yang dibaca apa, yang dibahas apa, ketika paham, oh ternyata kebaikan, gak sama dengan tuduhan. Oh ya begitu mestinya. Orang yang dapat laporan, jangan langsung mengambil tindakan misterius. Tiba-tiba saja dai-nya hilang, bagaikan asap yang terbawa angin. Oh, jangan begitu, datanglah, buktikanlah. Ya gitulah mereka menuduh, katanya membuat kerusakan di bumi, wa yadharuka, dan meninggalkan kamu, wa alihatan, apa yang kamu sembah. Qala, ternyata Fir'aun sudah gelap mata, mengatakan sanuqatilu abna'ahum, kita akan bunuh anak laki-laki mereka, wa nastahyi nisab, dan kita akan biarkan anak perempuan mereka, wa inna fawqahum qahirun, dan kita di atas mereka memang betul-betul orang yang berkuasa. Itu gelap mata yang mereka lakukan. Itu ada di mana-mana, dari masa ke masa. Kita pun juga berpotensi untuk menghadapi. Maka yang kita minta adalah afiyah. Itu tadi rangkaian apa yang telah kita baca. Ini bila kita baca berikutnya, ini belum selesai kisah Nabi Musa. Ini masih sepenggal yang berkaitan dengan tema yang sedang kita bahas, yaitu diantara gaya jahiliyah menuduh kepada orang baik-baik, katanya membuat kerusakan. Sekarang kita masuk kepada rangkuman. 1. Islam agama berdasar ilmu. Islam agama berdasar ilmu. Umat agar faham ilmu tersebut, lalu taat dengan sukarela, atau menentang karena pembangkangan. Agar umat faham ilmu, lalu taat dengan sukarela,
atau menentang karena pembangkangan. Titik. Kita ulang, Islam agama berdasar ilmu, agar umat faham kepada ilmu tersebut, lalu taat dengan sukarela atau menentang karena pembangkangan. Gamblang kan? Islam berdasarkan ilmu. Ada Iqra, bacalah. Al-Quran dijaga, bacaannya, ilmunya, pengamalannya itu ilmu semuanya, nggak pernah habis. Hadis jutaan, ilmu kan? Itu ilmu. Makanya nggak ada paksaan di dalam agama. Kenapa? Islam datang dengan ilmu. Makanya tugas kita adalah paham. Bila sudah betul-betul paham, hanya ada dua pilihan: taat dengan sukarela atau menentang karena pembangkang. Walaupun juga merangkum dengan ayatnya sesudah Al-Baqarah itu, sesudah ayat kursi, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan memasuki dalam agama Islam. Kenapa? Qad tabayyana rusydu minal ghayy, telah menjadi gamblang mana jalan lurus, mana jalan yang nyimpang. Itu namanya Islam berdasarkan ilmu. Umat betul-betul supaya paham. Bila sudah paham, bila mereka tuh mau taat, taat dengan sukarela, nggak ada paksaan. Dan kita jangan merasa diawasi makhluk, diabsen makhluk, jangan. Tapi kita membaca dalil, kita paham, kita bertanggung jawab. Makanya itu taat dengan sukarela. Diawasi nggak diawasi, Allah menjadi pengawas kita, bukan makhluk. Makanya kita dikenalkan kepada Allah, menghamba kepada Allah. Bila sudah sejelas itu, agar taat dengan sukarela atau bila menentang, itu semua karena pembangkangan. Nomor dua, tugas dakwah adalah menegakkan hujjah. Tugas dakwah adalah apa? Menegakkan hujjah. Titik. Dan ini sudah terlalu sering. Tanda-tanda orang itu telah tegak hujjah dakwah kepadanya. Apa itu? Hidup sudah masuk umur baligh, punya indera, mendengar, melihat, bisa berpikir. Ilmu telah disampaikan dengan gamblang. Dulu jalan surga, kamu punya suka, kerjakan, itu jalan neraka, kamu juga ngeri, tinggalkan. Juga punya kemauan, kepada yang baik condong, kepada yang jelek itu benci, dan punya kemampuan. Yang baik dikejar, yang buruk dia lari, dan tidak ada penghalang. Itu namanya telah tegak hujjah. Nabi datang dengan menegakkan hujjah. Apa itu tugas Nabi? Membacakan ayat-ayat Allah. Quran 30 juz dengan jutaan hadisnya, menjelaskan tafsirnya. Umat tanya, Nabi menjawab, menyontohkan beramal, semuanya diajarkan. Sampai tafsir jalan di masjid ini hampir khatam buat yang mengikuti sejak dari awal. Mengajarkan ayat dan hikmah. Nah begitu, mensucikan. Taat itu nanti jadi suci. Yang baik dapat kabar gembira, yang nyimpang dapat peringatan. Itulah tugas dakwah, adalah menegakkan hujjah. Nah begitu. Makanya kita jadi pegawainya Allah. Allah yang menjamin kecukupan kita, bukan makhluk. Berikutnya masuk pelajaran yang ketiga, penolakan orang kafir. Penolakan orang kafir bukan karena tidak faham dan tidak mampu. Penolakan orang kafir bukan karena tidak faham dan tidak mampu, tapi karena hasad. Titik. Kita ulang, penolakan orang kafir bukan karena tidak faham, bukan karena tidak mampu, tetapi karena apa? Hasad,
sebagaimana apa yang Allah kisahkan di Al-Baqarah 109. Wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaron hasadan min indi anfusihim. Ini hasadan, hasad min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Wadah amat sangat ingin. Mata itu mawadah. Mawadah itu semisal kepentingan suami istri, syahwat memuncak harus terampiaskan, bila tidak nanti bisa stres. Itu namanya mawadah. Berarti punya keinginan yang luar biasa, harus dilaksanakan. Itu program mereka, semangatnya luar biasa untuk mengadakan pemurtatan. Makanya dakwah kita ya tenanan, karena orang kafir itu ketika mengadakan pemurtatan itu tenanan, menggunakan bahasa mawadah, sudah dikuasai oleh kemauannya, rawi rantas, malang putus, dadung pedot, dangdangi, mencolot gitu loh ya, karena saking kuatnya kemauan. Amat sangat besar keinginan mereka dari ahli kitab, lau yaruddunakum, andaikan mereka bisa memurtadkan kalian mim ba'di iman, sesudah imanmu, kufaran, jadi kafir. Itu semua terjadi karena hasad dan hasad, tidak sukanya mereka kepada yang hak, kepada iman. Dan itu mewarisi dari iblis yang telah bersumpah untuk menyesatkan anak Adam. Sampai iblis diancam neraka itu tidak takut, malah nantang kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mim ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah menjadi gamblang kepada mereka al-haq. Bukan karena mereka itu menolak gara-gara enggak tahu, bukan. Super paham. Abu Jahal betul-betul paham Nabi kita adalah jujur. Innahu lasadiq, itu betul-betul jujur dia. Cuma hasad. Kenapa? Yang jadi nabi kok dari Bani Hashim, tidak dari marganya Abu Jahal. Dan mereka itu selalu bersaing cari dunia. Lalu bagaimana sikap yang dibimbingkan? Fa'fu, supaya kamu banyak memberi maaf. Wasfahu, lapang dada. Ya memang begitu alamnya. Sing jenenge gula ki legi, wong kafir hasad ya ngono kuwi. Gak usah kaget, sekarang bikin pertahanan. Hatta ya'ti Allah, sehingga Allah akan datangkan bi amrih, dengan urusannya. Apa ini urusan Allah ini? Macam-macam. Apakah mereka akan dimusnahkan semisal Fir'aun ditenggelamkan, atau dikirimkan angin akan porak-poranda, atau dibikin gempa, atau ambles, atau sambar meledek, atau nggak tahu. Yakinlah yang hak akan ditolong. Kuatnya mereka Allah mudah. Kira-kira ketika Nabi Musa bersama umat di belakang dikejar Fir'aun, pedang terhunus, di depan lautan, maju kecemplung, mundur, tusuk. Maju apa mundur? Maju nyembur laut, akan termakan ombak, daun taliwak, atau mundur, tusuk, sing piye kira-kira? Seolah itu bagaikan telur di atas ujung tanduk. Itu secara nyalinya gitu, rasanya berat sekali. Atau bagaikan makan si buah malakama, gak dimakan boe sing mati, dipakan bapake sing mati. Maju kecemplung laut, mundur tikam. Ini kita akan diuji kondisi kayak begitu. Kapan? Semoga Allah memberikan afiah kepada kita. Ujung-ujungnya kita siap mati gitu sajalah. Dan semoga sebab ini mengantarkan kesahitanku. Ini yang harus kita pikir. Kita mau lari kemana? Nabi Musa mau lari kemana? Yang ada tinggal keajaiban. Tunggu ketetapan dari Allah. Allah telah berjanji, wa kana haqqan alaina nasrul mukmin. Yakinlah Allah telah mewajibkan diri untuk apa? Menolong kepada orang yang
iman. Sudah, itu saja yang kita pikir. Karena daya kita saat itu sudah habis. Tugas kita hanya mau balik dakwah. Ternyata mereka dengan segala kekuasaannya luar biasa. Nah begitu. Maafkan saja, lapang dada, siap mental saja. Ujung-ujungnya mati, ngono wae lah. Semoga ini menjadi pengantar sahidku, itu saja yang kita pikir. Nanti Allah yang akan ngurus sendiri, mau nanti apa mau diapakan. Itu perintahnya, solusi yang Allah berikan. Hatta ya'tiya Allah bi amri, sehingga Allah datangkan urusannya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, ini merupakan suntikan mental. Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Yakinlah inna amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Allah itu bila sudah punya kehendak mengatakan apa? Kun. Maka kisah Nabi Musa sangat gamblang. Pukulkan tongkatmu ke lautan, laut terbelah dan kering bisa lewat. Loh, seketika kan, begitu bisa lewat dengan selamat. Fir'aun mengejar di tengah-tengah, pukul lagi, air kembali. Ini akan berulang. Orang kafir akan mengalami nasib kayak begitu. Siapa akhirnya yang selamat? Siapa yang hancur? Ini harus kita pegang sikap yang seperti ini. Nah itu tadi poin yang ketiga, penolakan orang kafir bukan karena tidak faham. Makanya dakwah kita itu terbuka, siapapun bisa mendengar, mereka pun juga mendengar. Apa yang kita kajikan, mendengar, betul-betul tahu. Dan juga bukan karena tidak mampu, tapi karena hasad. Berikutnya pelajaran yang keempat, tanda jahiliyah. Kebenaran semakin jelas, intisari dakwah semakin dipahami. Kebenaran semakin jelas, intisari dakwah semakin dipahami. Buat orang kafir itu bagaikan bensin. Buat orang kafir itu bagaikan bensin. Membikin amarah mereka terbakar. Membikin amarah mereka terbakar, sehingga gelap mata, sehingga gelap mata, merusak dengan segala cara, sehingga gelap mata, merusak dengan segala cara, membikin tuduhan berbalik dan pemusnahan. Membikin tuduhan berbalik dan pemusnahan. Kita ulang poin yang keempat. Kita mengenal tanda orang jahiliyah. Dakwah semakin jelas. Intisari dakwah telah dipahami. Buat orang kafir ini bagaikan apa tadi? Bensin. Amarah mereka semakin terbakar. Akhirnya mereka gelap mata, merusak dengan segala cara, membikin tuduhan berbalik, dan puncaknya pemusnahan. Dah gamblang ya, tanda jahiliyah ya. Apakah kita nyatakan uji begitu apa enggak? Ini sesuai dengan kadar iman. Iman semakin kuat, ujian juga semakin berat. Makanya kita jangan merasa sudah benar, karena kita belum terbukti melewati ujian. Am hasibtum an tadkhulu al jannah walamma ya'tikum
Masalul ladzina khala min qablikum masatumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu, dan seterusnya ayat. Apakah dengan kondisimu yang masih gitu-gitu kamu sudah yakin aku dijamin surga? Padahal kamu kan belum teruji. Semisal orang sebelum kamu menimpa kepada mereka ba'sa, dharra wa zulzilu, derita lahir batin, sampai ancaman musuh yang sangat kuat, seolah nasib mereka bagaikan telur di atas ujung tanduk, sampai mereka mengatakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah tiba. Itu tadi kita melihat gaya orang jahiliyah, makanya kita siapkan mental seperti itu. Dan ini hanya merangkum, sejarah telah membuktikan, dan itu akan berputar bagaikan roda. Yang terakhir, benteng dari ancaman orang kafir. Nah, kita ini butuh suntikan mental juga, ini butuh pembentengan. Gak mek didendeni tok, kita juga butuh pembentengan. Apa itu? Tuntaskan tugas. Di benteng ini, tuntaskan tugas. 1, 2, banyak memberi maaf. 3, faham alamnya dakwah. Itu namanya lapang dada, faham alamnya dakwah. Setelah itu nunggu keputusan Allah. Ini benteng yang harus kita siapkan untuk menghadapi ancaman orang-orang jahiliyah. Apa tadi benteng kita? Tuntaskan tugas. 2, banyak memberi maaf. Tidak usah dendam kepada mereka yang menyakiti, maafkan saja. Yang ketiga, lapang dada. Maknanya kita paham itulah memang alamnya yang ngono kuwi. Mau tidak mau yang ngono kuwi alami. Kenapa dimusuhi? Ya seperti jawabannya, nyapa kula kuwi legi, uyah kuwi asin. Ya ngono kuwi. Nah, berikutnya serahkan semuanya kepada Allah. Kita yakin Allah pasti akan menolong. Janji Allah, kafir dihancurkan, mukmin ditolong. Bila kita berat, ya memang begitulah, sedang proses mengalami ujian. Makanya ya sabar-sabaran. Fantadiru ini ma'akum minal muntadirin. Ini yang kita kaji kesempatan malam hari ini, insyaallah menjadi pembekalan buat kita semuanya. Lanjutan pembahasan kita kaji waktu depan. Semoga Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.